Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati melainkan mati sebagai seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan topik muslim tapi musyrik. Pada pertemuan sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas makna Islam. Perlu kita ketahui bahwa seluruh nabi dan rasul agamanya Islam. Seluruh nabi dan rasul muslim, dan dakwah mereka sama, yakni mengajak kepada at-tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Kemudian memperingatkan manusia agar tidak menyekutukan Allah, agar tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, bahwa dakwah para nabi dan rasul, mereka mengatakan kepada umat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian hanya Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun jua. Sebelumnya sudah saya definisikan atau saya bacakan definisi atau makna al-Islam. Mulai sekarang dan seterusnya kita akan membahas masalah kesyirikan. Kita awali dengan memahami makna syirik. Secara akar kata, menurut Ibnu Faris, syirik itu atau asyirku berasal dari 3 huruf juga. Huruf shin, huruf ra, dan huruf kaf. Akar kata ini memiliki 2 makna, kata beliau. Yang pertama, al-muqaranah, yakni perbandingan, penyertaan atau perbandingan yang merupakan lawan dari kesendirian. Yang kedua, menunjukkan makna imtidad, perpanjangan, dan istiqomah, kelurusan. Ini makna secara akar kata. Makna secara istilah saya simpulkan berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi sendiri ketika mendefinisikan syirik, beliau mengatakan, asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik adalah
engkau jadikan sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah, khususnya yang ada dalam ruangan ini, dalam masjid yang mulia ini, dan kaum muslimin dimanapun yang mengikuti kajian kita pagi ini, semoga kita semua dirahmati oleh Allah, diberi kemudahan dalam memahami agama ini, dan dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang keliru, sehingga kita betul-betul menjadi seorang muslim yang lurus, tidak mencampur adukkan ajaran Islam yang lurus dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, bahkan dapat merusak akidah tauhid yang ada pada diri kita. Jemaah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyusun atau penulis buku menukil perkataan atau tulisan dari seorang ulama terkenal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dari kitab beliau Al-Qawaid Al-Arba'. Jadi ada 4 kaidah penting dalam memahami syirik. Agar kita tidak sembarangan dalam memahami syirik, maka beliau menjelaskan berdasarkan dalil, tidak berdasarkan akal dan hawa nafsu, melainkan berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 kaidah penting dalam memahami syirik, agar kita dapat menjauhinya dan berlepas diri darinya dan pelaku-pelaku kesyirikan. Matannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb pemilik arasy yang agung, agar Allah melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, serta menjadikanmu orang yang diberkahi oleh Allah dimanapun engkau berada. Dan juga aku mendoakan kalian semuanya, kata beliau, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, aku mendoakan kamu semua kepada Allah agar Allah menjadikanmu orang yang bersyukur atas pemberiannya. Wa idza btuliya sabar, agar Allah menjadikanmu seorang yang sabar ketika dapat musibah. Wa idza adnaba astaghfar, juga aku mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu bila berdosa mudah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. 3 hal ini adalah tanda kebahagiaan, yakni apabila kita diberi oleh Allah kebaikan, diberi banyak karunia, kita bersyukur kepadanya. Yang kedua,
bila kita diuji oleh Allah, kita sabar. Yang ketiga, apabila kita berdosa, kita segera minta ampun kepadanya. Yang aneh di antara kita adalah tidak bergetar hatinya, tidak mencucur keringat dinginnya ketika dia melakukan dosa. Merasa aman dia melakukan dosa. Ketika ia merasa aman melakukan dosa, maka dia merasa tidak perlu untuk bertaubat. Sedangkan seorang mukmin, yang namanya kita selagi kita dinamakan manusia, sumyal insan li'annahu mahallul khata' wan nisyan. Kita dinamakan manusia karena kita tempat bersarangnya kesalahan dan kealpaan atau kelupaan. Maka selama kita menjadi manusia, tidak ada di antara kita yang luput dari kesalahan, termasuk seorang mukmin yang soleh sekalipun. Namun seorang mukmin, seorang yang soleh, apabila dia melakukan kesalahan, dia bersegera untuk bertaubat. Inilah akhlak Syekh. Sebelum beliau menyampaikan dakwahnya, beliau mendoakan jamaah, mendoakan kaum muslimin agar dia diberkahi, atau agar kaum muslimin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara akhlak para dai, para juru dakwah. Dia mendoakan jamaahnya, mendoakan masyarakat secara umum agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, kemudian menjaga dan melindungi mereka, memberikan segala kemudahan bagi mereka di dalam menempuh kehidupan di muka bumi ini. Tentu juga tidak lupa kita mendoakan semoga kaum muslimin dimanapun berada diberi keselamatan dan dijaga oleh Allah, dan negeri tempat kita tinggal Indonesia yang kita cintai dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Kemudian beliau meneruskan, ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya, bahwa al-hanifiyah, yakni jalan yang lurus, adalah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu hendaklah engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan, mengikhlaskan agama hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Maka jika engkau telah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menciptakanmu adalah untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah tidaklah disebut ibadah melainkan disertai dengan tauhid. Tidak dinamakan ibadah melainkan disertai dengan pengesaan yang diibadati, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak disebut salat bila tidak disertai dengan taharah. Maka salat disebut salat karena ia disertai dengan at-taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Maka jika kesyirikan masuk ke dalam ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Sebagaimana hadas
bila masuk ke dalam at-taharah, maka ia akan membatalkan taharah kita gitu. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. Dan jika engkau mengetahui bahwa apabila kesyirikan telah mencampuri ibadah, atau jika engkau mengetahui apabila ibadah telah tercampuri oleh kesyirikan, maka ibadah itu akan rusak, bahkan akan membatalkan amal, dan pelakunya menjadi kekal dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dhalik la'alla Allah ay yukhlisaka min hadhihi asy-syabakah wa hiya syirku billah. Qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Semoga Allah membersihkanmu dari perangkap ini, yaitu perangkap kesyirikan kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa syirik. Wa dzalika bi ma'rifati arba' qawaid dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Perkara tersebut dapat kita ketahui dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Dari mana kita tahu 4 kaidah ini? Bukan ulama yang mengarangnya, akan tetapi ulama memahaminya dari nas-nas Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Qaidatul Ula, prinsip dasar yang pertama, an ta'lam annal kufara alladhi qatalahum Rasulullah yuqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam, wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surah Yunus ayat 31. Kaidah pertama, hendaklah engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Namun pengakuan mereka itu tidak dapat memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, tetapi mereka tetap tidak mau menerima Islam gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31, katakanlah, yakni bila ditanyakan kepada mereka
Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Siapakah yang berkuasa, yakni yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakan kepada mereka, mengapa kamu tetap tidak mau bertakwa kepadanya? Setelah kamu tahu, setelah kamu akui dengan lisanmu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk penglihatan dan pendengaran, termasuk yang mengatur segala urusan. Mereka jawab Allah. Kemudian katakan kepada mereka selanjutnya, terus apa alasanmu tidak mau beriman kepada Allah? Ini kaidah pertama dari matan yang 4 tadi. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Az-Zumar ayat 3. Kaidah yang kedua, yakni orang-orang musyrik, mereka mengatakan kami tidak berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka, yakni kepada selain Allah, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat mereka. Jadi ketika banyak patung di sekeliling Ka'bah, ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian sembah patung ini? Kata mereka, ini sebagai perantara kami menyembah Allah. Patung-patung itu mereka jadikan perantara untuk menyembah Allah. Hal ini ditunjukkan oleh dalil yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 3 tadi. Allah berfirman, dan orang-orang mengambil pelindung selain Allah, mereka beralasan, mereka berkata, kami menyembah mereka semata-mata supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan tentang perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang suka berdusta lagi ingkar. Mereka jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai perantara menurut keyakinan mereka agar kami dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Mungkin sama dengan keyakinan sebagian kaum muslimin. Dia tidak berdoa langsung kepada Allah, tapi melalui seseorang yang dia kenal sangat dekat dengan Allah. Jadi dia jadikan orang itu perantara agar dia juga menjadi dekat dengan Allah. Nah, ini kaidah kedua. Mereka menjadikan perantara dalam menyembah Allah. Wa dalilu syafa'ah qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dalil bahwa argumen mereka adalah untuk memperoleh syafaat atau pertolongan atau dukungan atau dekingan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembah selain Allah berupa segala sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula dapat mendatangkan kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Wasyafa'atu syafa'atani.
Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Ketahuilah bahwa syafaat itu ada dua, yakni dua macam. Yang pertama syafaat yang tertolak, dan yang kedua syafaat yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdir alaihi illa Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Al-Baqarah 254. Ketahuilah syafaat manfiyah adalah syafaat yang tertolak, yakni syafaat yang diminta dari selain Allah atau kepada selain Allah, padahal ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izinnya, atau padahal tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah 254. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah harta atau rezeki yang Allah berikan kepadamu di jalan Allah sebelum datang hari di mana pada saat itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat. Maka orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, wasyafa'atul muthbatah hiya allati tutlab min Allah, wasyafi' mukram bisyafa'ah wal masyfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhin, kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kita pada bagian ini baru membacakan matannya atau isi dari 4 kaedah itu. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan perinciannya agar kita lebih paham. Ya. Kemudian syafaat muthbatah, yakni syafaat yang ditetapkan, adalah syafaat yang diminta dari Allah. Kalau tadi syafaat manfiyah, syafaat yang diminta kepada selain Allah, sedangkan mereka tidak mampu memberinya. Sedangkan yang kedua adalah syafaat muthbatah, yakni syafaat yang diminta kepada Allah. Pemberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaatnya. Adapun orang yang disyafaati adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun amalnya. Syafaat tersebut diberikan setelah ada izin dari Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam kitabnya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin darinya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang diberi oleh Allah izin untuk memberi syafaat. Kemudian al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikah, wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa manusia berbeda-beda di dalam ibadah mereka, yakni sebagian mereka beribadah menyembah para nabi dan orang soleh, sebagian lagi beribadah atau menyembah pohon, sebagian yang lain menyembah matahari dan bulan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Al-Baqarah 193. Dalilnya adalah firman Allah yang berarti atau yang bermakna, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan supaya
agama itu semata-mata untuk Allah. Wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Fussilat ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Syekh mengatakan dalil bahwa menjadi sesembahan orang musyrik adalah matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian menyembah matahari, jangan pula menyembah bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika hanya Dia satu-satunya yang kamu sembah. Wa dalilul malaika qauluhu ta'ala wa la ya'murakum an tattakhidul malaikah wan nabiyyina arbaba. Ali Imran ayat 80. Dalil bahwa ada manusia yang menyembah malaikat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 80, dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan yang disembah. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu wa ta'lam ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Al-Maidah ayat 116. Dalil bahwa yang disembah adalah para nabi, yakni ada manusia yang menyembah nabi, menjadikan nabi sebagai Tuhan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam, wahai Isa, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah? Maka Isa alaihi salam menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, tentu Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Hal ini menjelaskan bahwa ada di antara manusia yang menyembah atau menjadikan nabi sebagai Tuhan, sedangkan nabi yang dianggap sebagai Tuhan itu diminta kesaksiannya oleh Allah. Apakah ada Engkau menyuruh manusia untuk menyembahmu? Maka nabi itu menjawab, tidak ya Allah. Kalau ada, tentu Engkau mengetahuinya, karena Engkau mengetahui yang gaib, aku tidak mengetahui yang gaib. Artinya jika ada aku mengatakan, kemudian aku katakan tidak ada, aku sembunyikan, tentu Engkau mengetahui ya Allah, karena sesungguhnya Engkau ya Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Al-Isra ayat 57. Kemudian Syekh mengatakan ada manusia yang menyembah orang soleh. Itu Allah yang menjelaskannya. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57, orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya juga mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah serta mengharapkan rahmatnya dan takutlah akan azabnya, dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Artinya ada orang yang menyembah orang soleh, padahal orang soleh itu sedang berusaha pula mendekatkan diri pada Allah, berusaha pula untuk berbuat kebaikan, berusaha pula untuk menghindar dari segala keburukan.
Artinya sama-sama menyembah. Orang soleh itu sama-sama menyembah kepada Allah. Jadi untuk apa mereka disembah? Namun ada manusia yang menyembah orang soleh, sebagaimana yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Mereka mengagung-agungkan orang soleh terlebih dahulu. Ketika mereka meninggal, mereka tembok kuburannya, mereka kasih nama di setiap kuburannya. Setelah itu dibisikkan oleh syaitan, dibikin gambarnya, kemudian dilaksanakan, dibisikkan lagi oleh syaitan, bikin patungnya. Akhirnya mereka pun bikin patungnya. Setelah itu dibisikkan lagi oleh syaitan, maka sembahlah mereka semuanya. Begitulah tahapan-tahapan syaitan dalam menyesatkan manusia yang tadinya orang soleh, akhirnya dijadikan sebagai Tuhan. Maka hati-hati dalam fanatik terhadap orang soleh. Orang soleh itu juga tidak luput dari dosa. Mereka sendiri pun berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan sebanyak-banyaknya minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu min syirkan. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum daim fir rakha'i wasyiddah. Wad dalilu qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum idahum. Oh, terpotong ayatnya. Surah Al-Ankabut ayat 65. Idahum musyrikun. Kesyirikan di zaman kita sekarang betul-betul lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu berbuat syirik pada saat lapang, dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika kondisi sempit. Jadi ketika mereka lapang tidak ada masalah, mereka melakukan kesyirikan. Ketika terjepit, mereka mengikhlaskan doa peribadatan kepada Allah. Namun orang musyrik hari ini, dia syirik sepanjang waktu, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 65, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukannya. Itu umat terdahulu. Mungkin juga ada kesamaan sedikit dengan kita hari ini. Ketika kita naik pesawat, saat itulah kita merasa sangat dekat dan butuh Allah. Ketika sudah mendarat, baru saja kapal atau pesawat berhasil mendarat, udah jingkrak-jingkrak menyalakan HP. Padahal peraturan dalam penerbangan, jangan nyalakan HP dulu kecuali betul-betul pesawat ini telah mendarat dengan sempurna. Ketika di atas awan, di dalam awan, ketika ada goncangan, luar biasa keikhlasannya meminta keselamatan. Namun setelah mendarat, kembali kepada kebiasaan buruk mereka dalam menyekutukan Allah. Intinya, globalnya, kaum musyrikin hari ini, orang menyekutukan Allah lebih parah daripada yang menyekutukan di zaman Rasulullah. Karena yang menyekutukan Allah di zaman Rasulullah, mereka masih berkata, Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah. Kita jadikan semua ini perantara hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun musyrik sekarang sampai-sampai tidak lagi mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin. Inilah matan dari 4 kaidah dalam memahami kesyirikan, dan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah taala akan kita rincikan kaidah 1 sampai kaidah yang keempat. Demikian kajian kita pagi ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahaminya, dan Allah jaga dan Allah bimbing kita sebagaimana yang kita minta dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, yakni istiqomahkan kami di jalan yang lurus.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan amal soleh di siang Ramadan pada hari ini hingga malam nanti, dan sampai jumpa kembali esok subuh insyaallah taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.